Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat channel Cahaya Al-Qud yang mulia dan dicintai Allah, semoga Anda selalu dalam keberkahan, nikmat rezeki dan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Saudara-saudariku yang mulia dan dicintai Allah, pada pertemuan perjumpaan kita kali ini, kita akan membahas mengenai inilah tanda-tanda orang yang disayang Allah. Bersyukurlah jika memiliki tanda-tanda ini. Saudara-saudariku yang mulia dan dicintai Allah, ada banyak cara bagi Allah untuk menguji kesabaran kita sebagai hambanya. Mengapa kita diuji? Tujuannya adalah agar melalui ujian tersebut kita lebih dekat dan senantiasa mengingatnya. Jika kita lolos atas ujian-ujian yang menimpa kita, insya Allah kita akan menjadi jalan terhapusnya dosa-dosa kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa saja yang menimpa seseorang muslim seperti rasa letih, sedih, sakit, gelisah, sampai duri yang menusuknya, melainkan Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya dengan sebab itu semua. Hadis riwayat muttafaqun alaihi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi orang yang baik, maka dia akan diberinya cobaan. Hadis riwayat Bukhari. Abu Sa'id dan Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang muslim yang ditimpa penderitaan, kegundahan, kesedihan, kesakitan, gangguan, dan kerisauan, bahkan hanya terkena duri sekalipun, semuanya itu merupakan kafarat atau penebus dari dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Begitu baiknya Allah kepada kita. Saatnya jadikanlah setiap ujian hidup yang kita alami sebagai tangga untuk meraih pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, saudara-saudariku yang mulia dan dicintai Allah, ini dia beberapa tanda-tanda Allah sayang kepada kita. Yang pertama, kita diberikan kesedihan. Hamba yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kerap diberi kesedihan, karena dengan kesedihan tersebut lisan kita akan lebih sering menyebut nama Allah. Namun perlu kita ingat bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menguji hamba-hambanya melainkan sesuai dengan kemampuannya. Kedua, diberikan kesakitan. Karena dengan kesakitan yang datang, kita akan senantiasa memohon kesembuhan darinya. Terkadang datangnya penyakit merupakan hukuman dari dosa yang pernah kita lakukan. Apabila kita sabar, ikhtiar, dan tawakal atas rasa sakit tersebut, insya Allah menjadi sebab pengampunan atas kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Yang ketiga, diberikan kehilangan. Setiap yang datang pasti akan pergi. Setiap yang ada pasti akan hilang dan tiada. Begitulah hukum dunia. Semua orang pasti pernah merasakan
kejadian yang sangat memilukan, sebab kehilangan sesuatu yang paling berharga. Rasa kehilangan akan membuat seseorang hamba merasa terpuruk dan kembali mengingat Sang Pencipta. Jika ia tabah, menerima dengan rasa syukur dan berprasangka baik kepada Allah atas apa-apa yang telah diberikan, insya Allah hal tersebut menjadi sebab terampunnya dosa-dosa kita, dan Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Tentu di balik rasa kehilangan tersebut ada hikmah yang dapat kita ambil sebagai bentuk pelajaran. Yang keempat, diberikan kesusahan. Karena dengan kesusahan kita akan lebih ridho atas segala sesuatu yang menimpa. Jangan sampai kita berprasangka bahwa kesusahan yang menimpa adalah tanda-tanda Allah berpaling kepada kita. Mengapa? Karena seseorang hamba yang sempurna imannya akan senantiasa bersyukur dan bersabar atas kesusahan yang menimpanya. Ia ridho atas segala ketentuan yang menjadi takdir hidupnya. Dari Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alangkah mengagumkan keadaan orang yang beriman, karena semua keadaannya membawa kebaikan untuk dirinya, dan ia hanya ada pada seorang mukmin. Jika dia mendapatkan kesenangan, dia akan bersyukur, maka itu adalah kebaikan baginya, dan jika ia ditimpa kesusahan, dia akan bersabar, maka itu adalah kebaikan baginya. Hadis riwayat Muslim. Lalu kemudian yang kelima, diberikan penderitaan. Karena jiwa yang menderita akan selalu dekat kepada Allah. Jika sebelum-sebelumnya ia jauh daripada Allah, dengan diberikannya sebuah penderitaan, pasti hamba tersebut akan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah, ketika seorang hamba telah sadar atas kelalaiannya selama ini, ia akan segera kembali pada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penyesalan, taubat, dan kepasrahan diri. Insya Allah, ketika seorang hamba telah sadar atas kelalaiannya selama ini, ia akan segera kembali pada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penyesalan, taubat, dan kepasrahan diri. Dalam Quran surat Al-An'am ayat 42, Allah telah berfirman, dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat yang sebelum kamu, kemudian kami siksa mereka dengan menimpakan kesengsaraan dan kemelaratan, supaya mereka memohon kepada Allah dengan tunduk merendahkan diri. Saudara-saudariku yang mulia dan dicintai Allah, masih ada banyak tanda-tanda Allah sayang kepada kita. Mungkin dari kelima poin di atas dapat menjadi sebuah peringatan untuk kita semua agar menjadi hamba yang lebih baik lagi dan semakin taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah ampunkan segala dosa-dosa kita dan Allah ridho atas amal ibadah yang selama ini kita kerjakan. Mudah-mudahan hal ini menjadi manfaat. Adapun yang benarnya datangnya dari Allah, yang salah adalah kesilafan dari diri saya pribadi. Kepada Allah saya mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Sampai jumpa di video-video berikutnya yang insya Allah selalu membahas hal-hal yang bermanfaat dari dunia sampai akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.